Apakah kalian pernah dengar profesi sebagai tukang pecat di sebuah perusahaan? Seperti yang dilakukan oleh seorang pria ini yang kerjaannya cuma terbang dari kota satu ke kota lain hanya untuk memecat karyawan. Halo, saya Besa Putra, selamat datang di konten Movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain ke kalian film yang dirilis di tahun 2009 yang judulnya adalah Up in the Air, dibintangi oleh George Clooney, Anna Kendrick, dan Vera Farmiga. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Ryan Bingham. Dia adalah seorang profesional yang bekerja di sebuah perusahaan jasa yang disewa oleh perusahaan lain ketika mereka ingin memecat karyawannya. Jasa ini populer dipakai karena pihak perusahaan gak mau menghadapi tuntutan karyawan yang akan dipecat. Kerjaan Ryan tentunya berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, cuma untuk memecat karyawan-karyawan yang ada di sana. Gak jarang Ryan yang dapat makian dan ancaman. Tapi karena udah bertahun-tahun menjalani pekerjaan ini, Ryan udah punya mental yang bagus dan juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Karena hal itu, bisa dibilang waktu Ryan dihabiskan untuk di perjalanan saja. Dalam setahun, dia akan menghabiskan 322 hari hanya untuk perjalanan bisnisnya. Dia hidup dengan sebuah koper dan juga kartu-kartu member dari maskapai, hotel, dan juga rental mobil. Selain bekerja, Ryan juga merupakan penulis buku. Di sela-sela kesibukannya, dia juga akan menjadi pembicara atau motivator. Ryan adalah seorang pria yang gak percaya dengan tujuan komitmen hidup. Dia adalah orang yang gak punya tujuan untuk hidup bersama keluarga di masa depan. Bahkan Carol, saudaranya Ryan sendiri, menganggap Ryan gak pernah ada dalam keluarganya. Singkat waktu, ketika lagi bekerja, dia bertemu dengan Alex, seorang wanita yang dia ketemui ketika Ryan lagi singgah di sebuah kota. Alex adalah wanita yang mirip dengan Ryan. Alex juga menghabiskan waktunya untuk bepergian melakukan perjalanan bisnis. Setengah dari hidupnya dia habiskan di pesawat. Mereka berdua bahkan memamerkan kartu-kartu anggota dari hotel ataupun maskapai yang mereka punya. Karena kecocokan itu, mereka pun jadi cepat akrab, bahkan menjadi teman untuk memuaskan hasrat. Sebelum mereka berpisah, mereka pun mencocokkan jadwal di mana dan di kota mana kira-kira mereka punya kesamaan jadwal sehingga mereka bisa bertemu kembali. Singkat waktu, Ryan pun kemudian pulang ke Omaha, kota di mana dia tinggal. Ketika lagi berada di airport, Ryan ditelepon oleh saudaranya yang bernama Kara yang mengajak Ryan untuk berdiskusi tentang pernikahan adik mereka yang bernama Julie. Kara mengatakan bahwa dia udah mengirimkan paket untuk Ryan atas permintaan Julie. Singkatnya, ketika sampai di apartemen, tetangganya Ryan menyerahkan paket tersebut. Paket itu berisikan sebuah potongan potret adiknya dan juga tunangannya. Julie ingin Ryan membawanya kemana-mana dan mengambil foto di kota-kota tempat Ryan singgahi untuk acara pernikahan Julie nanti. Keesokan harinya, ketika di kantor, Ryan meeting dengan bosnya yang bernama Craig. Di meeting itu, Craig memperkenalkan seorang pegawai baru yang bernama Natalie. Oleh Craig, Natalie diberikan kesempatan untuk memberikan ide yang menurut Craig sangat bagus. Di hadapan pegawai-pegawai senior, Natalie memperkenalkan cara terkini untuk memecat karyawan di perusahaan lain, yaitu dengan cara video conference atau video call. Natalie pun mendemokan cara itu di hadapan semua orang. Craig menganggap ini adalah terobosan cerdas karena perusahaan gak perlu mengirim mereka lagi untuk melakukan perjalanan. Perusahaan bisa menghemat biaya akomodasi yang besar sehingga mereka bisa menghemat anggaran. Yang mereka perlukan hanyalah internet. Setelah meeting, Ryan melakukan protes pada Craig. Ryan menganggap Natalie ataupun Craig gak tahu apa-apa tentang realita ketika melakukan pemecatan. Natalie waktu itu mengatakan kalau dia adalah lulusan psikologi, jadi dia tahu apa yang akan terjadi ketika orang dipecat dari pekerjaannya. Mendengarkan hal itu, Ryan pun menyuruh Natalie menunjukkan kemampuannya dalam memecat orang. Natalie pun menerima tantangan itu. Listen, she's gonna be doing this on a regular basis. Don't you want to know if she can fire somebody? Fire me. You don't need to do this. No, it's okay. I got this. Dia mencoba memecat Ryan, tapi sayang, caranya yang biasa itu gagal bagi Ryan. Craig pun kemudian menyuruh Ryan untuk membawa serta Natalie dalam perjalanan bisnis supaya Natalie bisa belajar dari Ryan. Awalnya Ryan males banget bawa orang lain, tapi mau nggak mau, dia harus setuju. Ketika di rumah, Ryan kembali melakukan packing untuk perjalanan berikutnya. Namun di kala itu, dia harus membawa satu barang tambahan, yaitu cardboard adiknya itu.
Di bandara, Ryan seperti biasa check-in dengan efisiensi waktu. Ketika melihat Natalie yang baru datang membawa koper besar dan gak praktis, Ryan pun kemudian memaksa Natalie untuk membeli koper dengan roda dan bisa muat di bagasi kabin. Ryan juga gak segan-segan membuang barang-barang yang dia pikir gak perlu Natalie bawa dalam perjalanan ini. Ryan cuma mau mengajari Natalie untuk menghemat waktunya. Ryan memberitahu benefit dari pengalamannya melakukan perjalanan dengan caranya. Ryan tahu cara tercepat untuk melakukan perjalanan sehingga mereka bisa menghemat waktu yang banyak. Singkatnya, setelah sampai dan beristirahat, Ryan dan Natalie menjalankan tugas pertama mereka di Louisville. Ryan dan Natalie masuk ke sebuah perusahaan dan mulai melakukan pekerjaan pemecatan pegawai di sana. Ryan menyuruh Natalie untuk memperhatikan dan mendengarkan. Awalnya Natalie mengikuti saran dari Ryan, tapi ketika seorang pegawai yang bernama Bob dipecat, Natalie gak bisa menahan dirinya untuk berbicara. Natalie malah menyuruh Bob mengambil sisi positif dari pemecatan ini. Mendengarkan hal itu, Bob tentunya marah. Ya iyalah, siapa yang gak kecewa karena dipecat? Gimana nasib keluarganya jika dia pengangguran? Natalie bisa dibilang terlalu menggunakan template dalam berbicara, berbeda dengan Ryan yang bisa menyesuaikan situasi. Ryan dengan gampang membaca riwayat hidup Bob yang dulunya adalah seorang chef. Ryan mengatakan mungkin ini kesempatan Bob untuk mewujudkan impiannya yang tertunda sebagai chef. Bob pun pergi, tentunya dalam keadaan tetap kecewa, namun dengan amarah yang berkurang. Ketika beristirahat di kamar hotelnya, Ryan melihat undangan pernikahan adiknya dan dia pun sadar bahwa ada hal yang harus dia lakukan. Jadi keesokan paginya, dengan bantuan dari Natalie, Ryan mengambil foto dari cardboard adiknya sesuai permintaan. Perjalanan mereka pun dilanjutkan ke Wichita, tempat yang berbeda, tapi tugas yang sama, yaitu memecat karyawan. Dikala itu mereka mendapatkan karyawan yang marah-marah, bahkan membanting kursi karena nggak terima dengan pemecatan tersebut. Ryan dengan santainya mengatakan kalau terkadang karyawan yang dipecat butuh pelampiasan. Natalie pun kemudian memohon pada Ryan untuk melakukan pemecatan, karena dia udah capek memperhatikan dan mendengarkan. Jadi setelahnya, Natalie pun berhadapan dengan seorang wanita bernama Karen. Natalie menawarkan paket tentang solusi pemberhentian, yaitu dengan 3 bulan gaji, 6 bulan tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi Karen dengan santainya mengatakan bahwa dia udah menyiapkan rencananya sendiri. Dia akan lompat dari jembatan. We're here to talk about your future. You don't have to sugarcoat it, I get the drill. There's this beautiful bridge by my house. I'm gonna go jump off it. Mendengarkan perkataan Karen, Natalie langsung kena mental. Gimana enggak? Bisa saja nanti Karen benar-benar bunuh diri dan Natalie akan merasa bersalah bila itu terjadi. Ryan mencoba menenangkan bahwa perkataan seperti itu sering dia dengar. Udah wajar orang-orang yang dipecat akan mengatakan hal-hal yang gila dan gak masuk akal. Ryan menyarankan Natalie untuk gak memikirkannya karena inilah pekerjaan mereka. Perjalanan pun dilanjutkan ke Kansas City, di mana di sana mereka berdua masuk ke kantor yang udah diambang kebangkrutan. Begitu juga ketika mereka ke Des Moines. Waktu itu Natalie memecat begitu banyak karyawan hingga seperti menampung begitu banyak kesedihan dari orang-orang malang yang dia temui. Ketika di Miami, Natalie mengikuti agenda Ryan yang jadi pembicara motivasi. Di situ seperti biasa, Ryan membicarakan bahwa hubungan dengan orang lain adalah unsur terberat dalam hidup manusia. Semua negosiasi, argumentasi, dan rahasia lama-kelamaan akan membebani diri kita. Maka dari itu kita nggak harus membawa beban itu, kata Ryan. Setelah pertemuan itu, ketika di bis, Natalie mencoba bertanya pada Ryan kenapa dia nggak mau menikah. Ryan tetap kekeh kalau menikah itu nggak ada tujuannya, dan dia meyakinkan Natalie bahwa dia nggak akan menikah seumur hidupnya. Natalie pun mencoba merubah pikiran Ryan. Dia mencoba berbicara tentang cinta dan kebersamaan, tapi Ryan dengan gampang mematahkan poin itu karena banyak juga pasangan menikah yang cerai dan berantakan. Sell me marriage. Okay, how about love? Ketika sampai di hotel, Ryan pun mengatakan bahwa gak masalah karena pada akhirnya kita semua akan mati sendiri. Itu cuma tentang pilihan. Mendengarkan perkataan Ryan, tangis Natalie pun pecah karena ternyata hari itu dia baru aja diputusin pacarnya. Ryan pun mencoba menenangkan, dan di saat itu ternyata ada Alex di sana. Dengan ditemani Alex, Ryan pun mendengarkan Natalie yang baru aja patah hati. Berbeda dengan Ryan, Alex yang sama-sama perempuan jadi bisa memberikan saran pada Natalie. Karena mendengarkan saran dari dua orang yang hidup sendirian,
Natalie pun kemudian memutuskan untuk menikahi pekerjaannya sendiri seperti Ryan dan Alex. Keesokan paginya, Alex pun harus melanjutkan perjalanan bisnisnya. Di hari itu, Ryan dan Alex kembali berpisah. Ketika Natalie membantu Ryan mengambil foto dari cardboard adiknya, Natalie bertanya tentang Ryan dan Alex. Natalie agak tidak percaya jika hubungan itu cuma sebatas teman. Ryan dengan santainya mengatakan bahwa dia nggak punya chemistry apa-apa dengan Alex, selain mereka berdua cuma jadi hiburan satu sama lain. Natalie menganggap Ryan adalah pria brengsek. Menurut Natalie, perempuan seperti Alex harus diberikan kesempatan untuk menjalani hubungan yang nyata. Karena Alex tiba-tiba hadir seperti menantang pilihan hidup Ryan yang menyendiri. Menurut Natalie, Ryan harusnya lebih dewasa lagi. Singkat waktu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke Detroit. Ketika masuk ke sebuah ruangan, mereka disambut oleh Craig yang menghubungi mereka lewat video conference. Karena Ryan dan Natalie udah melakukan pemecatan dalam beberapa minggu terakhir ini, Craig menganggap bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemecatan via video call. Craig pun menyuruh Natalie untuk melakukan pekerjaannya kali ini. Sambil memantau dari kantor pusat, Craig pun memperhatikan Natalie memecat salah satu karyawan yang ada di sana. Orang yang akan dipecat itu nggak tahu kalau mereka berada di ruangan yang bersebelahan. Natalie mencoba tenang melakukan pekerjaannya step by step. Hingga orang itu pun menangis terseduh-seduh, gak percaya dengan kabar buruk ini. 17 tahun berkontribusi di sana, dan di hari itu dia pun dipecat. Ada beban moral bagi Natalie ketika melihat dan mengetahui ada seseorang yang kebingungan akan kelanjutan hidupnya karena baru aja dipecat. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini adalah pekerjaan yang Natalie pilih. Karena cara tadi berhasil, Craig pun menyuruh Ryan dan Natalie pulang ke Omaha untuk melanjutkan pekerjaannya dari kantor. Ketika di bandara, Natalie meminta maaf pada Ryan karena omongannya tentang Alex. Sebelum mereka naik pesawat, Ryan pun tiba-tiba merubah rencananya. Tiba-tiba dia naik pesawat dan menyusul Alex di tempat dia berada saat itu. Ryan pun mengajak Alex untuk menghadiri pesta pernikahannya Julie karena Alex nggak mau sendirian di pesta itu. Alex pun setuju dengan ajakan Ryan. Jadi mereka berdua pun akhirnya berangkat ke Milwaukee untuk menghadiri pesta pernikahan Julie. Di hotel tempat acara pernikahan, mereka berdua pun bertemu dengan Kara. Tentu aja Kara kaget melihat Ryan yang dia kenal hidup sendirian tiba-tiba datang bersama seorang teman kencan. Kara mengatakan bahwa dia saat ini tengah berpisah dengan suaminya dan sedang melanjutkan ke proses perceraian. Di saat makan malam, mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan Julie. Sama seperti Kara, ketika melihat Ryan menggandeng teman kencan, Julie menganggap bahwa Ryan udah dewasa. Julie pun memperkenalkan tunangannya yang bernama Jim. Mereka senang karena Ryan udah mau jauh-jauh dan menyempatkan datang ke pesta pernikahan mereka. Ryan pun kemudian memberikan hasil jepretan cardboardnya pada Julie. Di sebuah papan tulis, Ryan pun menempelkan foto tersebut. Ryan kaget karena dia kira cuma dia yang dimintai untuk memotret. Julie mengatakan bahwa mungkin setelah ini mereka nggak bisa berbulan madu karena mereka harus berhemat. Jadi walaupun nggak bisa berwisata, bukan berarti mereka nggak bisa punya fotonya. Ide yang unik dan juga menarik. Setelah makan malam, Ryan menanyakan pada Julie karena ayah mereka udah nggak ada. Ryan bersedia mengantarkan Julie ke altar. Namun sayang, Julie ternyata udah meminta paman mereka untuk melakukan hal itu. Ryan sebenarnya sedih, tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Keesokan paginya, Ryan mengajak Alex untuk bermain-main ke sekolah lamanya. Ryan memperkenalkan dirinya di masa lalu ketika masih berada di bangku SMA. Di kala itu, Alex merasa senang karena dibawa oleh Ryan ke kota itu. Ketika lagi asik ngobrol, Kara menelpon Ryan dan mengatakan bahwa ada masalah dengan Julie. Jadi Ryan pun buru-buru ke gereja. Ternyata Jim tunangannya Julie pada hari itu menjadi ciut dan merubah pikirannya. Jadi salah satu dari mereka harus berbicara pada Jim. Kara nggak mungkin berbicara dengannya karena riwayat pernikahannya yang sedang menuju ke perceraian. Begitu juga dengan Ryan yang selama ini malah mengajari orang cara menghindari hubungan dan komitmen. Kara tetap menyuruh Ryan karena selama ini Ryan gak pernah hadir di keluarganya sendiri. Jadi saat ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk Ryan hadir bagi Julie. Karena sayang banget dengan adiknya, Ryan pun mencoba berbicara pada Jim. Alasan Jim mau mundur dari pernikahan itu pada dasarnya karena kekhawatirannya sendiri. Jim mengutarakan kekhawatirannya tentang hidup bersama, punya anak, melihat anak-anak mereka tumbuh, kemudian menjadi tua dan mati. Bagi Jim itu gak ada gunanya. Sebenarnya mudah bagi Ryan untuk membuat Jim batal menikahi adiknya karena dia memang spesialis untuk itu.
Karena Ryan selama ini memang jadi pembicara untuk menghindari komitmen. Tapi saat itu, dia harus berpikir untuk meyakinkan Jim bahwa pernikahan adalah hal yang terindah. Ryan mencoba mengingatkan Jim tentang kenangan-kenangan yang selama ini Jim alami dalam hidupnya. Ternyata Jim gak pernah sendirian. Menjalani hidup itu lebih baik ada yang menemani, kata Ryan. Semua orang butuh co-pilot. Karena pembicaraan itu, Jim pun akhirnya memperbaiki kesalahannya. Dia kemudian menemui Julie, meminta maaf, dan mengajak Julie untuk melaksanakan pernikahan mereka hari itu. Baru pertama kali dalam hidupnya, Ryan malah menyatukan dua insan untuk berkomitmen. Pernikahan itu pun berjalan dengan lancar. Julie akhirnya menikah. Semua orang bahagia termasuk Ryan. Singkat waktu, Ryan dan Alex ke bandara untuk kembali ke kota masing-masing dan berharap bertemu lagi di lain waktu. Masalahnya, Ryan udah gak akan melakukan perjalanan bisnis lagi, dan mungkin ini adalah kali terakhirnya mereka bertemu. Setibanya di Omaha, Ryan pun harus terbiasa dengan keadaan apartemennya yang kosong tanpa adanya pasangan ataupun barang-barang. Keesokan harinya, ketika di kantor, Natalie memperlihatkan pada Ryan para karyawan yang lagi melakukan uji beta untuk memecat dengan video call, di mana nanti cara kerja seperti ini akan diterapkan mulai bulan ini. Ryan pun juga harus membiasakan diri dengan sistem kerja yang baru. Suatu hari, Ryan pun menjadi pembicara. Kali ini dia menjadi pembicara di sebuah forum yang dihadiri oleh banyak orang. Seperti biasa, dia menjelaskan tentang filosofi tasnya. Namun kali ini, hatinya bertolak belakang dengan apa yang dia selalu sampaikan ketika dia jadi pembicara. Saat itu Ryan memutuskan untuk ke bandara dan melakukan perjalanan ke Chicago. Sesampainya di sana, Ryan buru-buru pergi ke sebuah alamat, di mana itu adalah rumahnya Alex. Ryan berpikir mungkin dia udah siap untuk menjalani sebuah komitmen. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan mengutarakan perasaan. Untuk pertama kalinya dia jatuh cinta. Tapi sayang, ketika berhasil menemui Alex, Ryan kaget ternyata Alex tinggal bersama anak-anak dan juga seorang suami. Alex ternyata sudah berkeluarga. Ryan pun kemudian pergi dan merasa dirinya bodoh. Dia udah melanggar prinsip hidupnya, namun hasilnya nggak sesuai yang dia harapkan. Ketika akan kembali ke Omaha, Alex pun menelpon Ryan. Dia menanyakan maksud Ryan mendatangi rumahnya kemarin malam. Ryan juga menyalahkan Alex kenapa dia nggak pernah mengatakan bahwa dia udah berkeluarga. Alex pikir Ryan udah paham status hubungan mereka yang cuma sebuah pelarian dari kehidupan nyata. Alex menganggap bahwa Ryan adalah sebuah jeda dan pelarian. Alex juga bertanya apa yang Ryan inginkan. Ditanya seperti itu, Ryan malah nggak bisa mengatakan apa-apa dan memilih untuk menutup teleponnya. Ryan pun jadi kepikiran dengan pertanyaan Alex tadi, dan dia memang nggak tahu apa yang dia inginkan saat ini. Ketika di pesawat, dia pun terhibur ketika seorang pramugari mengumumkan bahwa salah satu penumpang setia mereka telah berhasil mencapai 16 juta kilometer perjalanan. Ryan pun diberikan penghargaan oleh awak pesawat dan juga kapten. Kata kapten, Ryan termasuk orang yang paling muda yang berhasil mencapai catatan jarak tersebut. Karena itulah kapten memberikan Ryan sebuah kartu member club yang saat ini cuma ada 7 di dunia. Ryan pun senang mendapatkan pencapaian itu karena dengan kartu tersebut dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Suatu hari di kantor, Craig datang menemui Ryan. Craig mengabari kalau Karen, seorang karyawan yang Natalie pecat bersama Ryan, bunuh diri dengan lompat dari jembatan. Mendengarkan hal itu, Ryan pun langsung kepikiran dengan Natalie karena dialah yang memecat Karen waktu itu. Craig pun kemudian mengatakan bahwa Natalie udah berhenti dari kantor mereka karena kesal dengan dirinya sendiri. Karena Natalie udah resign, Craig pun mengatakan sistem video call kemarin akan dievaluasi lagi dan kantor kembali akan mengirimkan pegawai mereka untuk bepergian melaksanakan tugasnya, termasuklah Ryan. Untuk membantu Natalie, Ryan kemudian menulis sebuah surat rekomendasi yang bisa digunakan untuk Natalie mendapatkan pekerjaan yang baru. Sementara itu, Natalie kembali ke San Francisco dan mencoba mencari pekerjaan di sana. Berkat rekomendasi dari Ryan, Natalie pun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baru. Sedangkan Ryan kembali melakukan pekerjaannya dan akan terbang ke banyak tempat seperti sebelumnya. Di ending film, kita tahu kalau Ryan bukanlah pria yang bahagia seperti di awal-awal film. Saat itu kepribadiannya udah berubah dan menjadi orang yang sedang dalam masa pencarian. Film ini berakhir, tapi perjalanan Ryan baru aja dimulai. Terima kasih udah menonton. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue.